Dah beli salak ke tengah pekan, jangan lupa ke Pajak Senen. Kalau dah buka channel Abah Sofwan, jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Sofwan. Kita jumpa lagi. Hari ini orang ramai membincangkan masalah sekolah sudah mulai dibuka. Ini seru ini ya. Kenapa? Karena begitu sekolah dibuka, saya yakin dan percaya tingkat ekonomi mulai bergerak. Angkutan umum, angkutan kota, ini mulai banyak penumpangnya. Toko-toko penjual alat-alat tulis ini akan hidup dan mulai bergairah. Jadi suasana nampak hidup kembali. Mungkin pedagang-pedagang kecil, penjual es, penjual kue, yang selama ini menjadi favorit anak-anak sekolah, anak-anak remaja kita, ini mulai tumbuh subur lagi. Jadi ekonomi pelan dan pasti mulai bergerak lagi. Apakah sudah waktunya sekolah dibuka? Ini yang menjadi sebuah pertanyaan. Kalau saya pribadi, ini pendapat saya pribadi, sekolah dibuka kenapa tidak? Sudah setahun lebih anak-anak sekolah ini libur. Kalaupun belajar hanya virtual, kita nggak tahu kondisi dia belajar virtual itu seperti apa. Beda tatap muka dengan virtual. Kalau dia tatap muka, ada gairah, semangat, motivasi ya di dalam menimba ilmu tadi. Kalau virtual, ya agak jauh berkurang daripada yang tatap muka. Sekarang yang jadi permasalahannya, apakah semua sekolah harus dibuka? Ini yang menjadi sebuah pertanyaan besar. Saya sebagai orang yang mengamati ya keadaan saat ini, saya saran. Jika sekolah itu memang harus dibuka dan murid harus bertatap muka dalam pelajaran, ya. Ini perlu diperhatikan. Yang pertama, pastikan wilayah daerah itu adalah zona hijau. Kenapa? Kita harus cari amannya dulu. Setiap wilayah itu berbeda, ada zona hijau, ada zona kuning, ada zona merah. Jadi yang pertama yang kita mainkan ini, kalau betul-betul sekolah mau dibuka, arahkanlah ke zona hijau. Kemudian yang kedua, ya, begitu kita dapat zona hijau dan kita tentukan sekolah-sekolah mana saja, pastikan sekolahnya steril. Steril dalam arti kata dibersihkan, sekolahnya disemprot, disterilkan, ruangan-ruangan semuanya disemprot. Ini salah satunya. Di samping zona hijau dan harus sekolahnya steril. Apakah ini saja cukup? Belum. Ini saja belum cukup. Jadi harus bagaimana lagi? Pastikan gurunya sudah divaksin. Sebelum mengajar, gurunya sudah diswab. Untuk memastikan gurunya steril. Gurunya kita yakini bahwasanya tidak mengidap COVID. Jadi kalau orang sudah divaksin, sudah diswab, ada surat keterangan swabnya, ya silakan seleksi yang kepala sekolah. Guru-guru mana saja yang harus masuk, guru-guru mana saja yang harus diswab. Setelah 3 ini apakah sudah cukup? Belum lagi. Ya. Ini banyak hal yang harus diperhatikan. Begitu sekolah sudah mulai dibuka, pastikan sekolah itu harus standar COVID. Masuk sekolahnya pakai masker, duduknya diatur jaraknya, kemudian anak-anaknya dites dulu suhu tubuhnya. Dan kalau ini dilakukan, ya saya yakin dan percaya, mungkin sudah mulai bisa siswa mengikuti pelajaran secara tatap muka. Anak murid ini rindu dengan gurunya. Jadi kalau dia belajar dengan tatap muka, hubungan emosional dengan gurunya, itu betul-betul terjaga, anak itu lebih semangat. Dan guru juga mengetahui bagaimana ekspresi anak-anak muridnya. Apakah benar mengikuti pelajaran, atau semangat, atau gimana. Ini betul-betul harus diawasin. Ya, biar ada tatap muka secara langsung. Kemudian, si pelajar, jangan dipaksakan. Jadi kita ajak dulu orang yang betul-betul siap dan mau mengikuti pelajaran tatap muka ini. Apakah itu saja cukup? Belum. Ya, kenapa? Harus ada izin orang tua. Anaknya mau, orangnya tuanya izin, ya silakan. Ini bisa. Ya. Jadi perlulah dipikirkan baik-baik
untuk mungkin kepala sekolah, untuk dinas dan lain sebagainya. Dan ingat, sekolah tidak bisa bekerja sendiri. Harus melibatkan dinas-dinas instansi lain. Salah satu contohnya dinas kesehatan. Untuk apa? Untuk mengevaluasi nantinya murid-murid yang ikut pelajaran. Jadi, kalau dia sudah memenuhi pertama zona hijau, yang kedua sekolahnya harus steril, kemudian yang ketiga gurunya harus divaksin, kemudian diswab untuk memastikan gurunya tidak mengidap COVID, kemudian diberlakukan standar COVID pada saat akan masuk ke sekolah itu, pakai masker dan lain sebagainya. Ini saya yakin adalah tahap awal untuk memberikan suasana baru bagi sekolah yang telah libur mungkin setahun lebih. Kemudian orang tuanya izin, ini sudah luar biasa. Jadi bagi orang yang belum siap, anak murid yang belum siap untuk mengikuti tatap muka secara langsung, tetap kita berlakukan, yaitu virtual. Nah, jadi si anak-anak yang virtual tidak ketinggalan. Terus bagaimana yang untuk zona kuning, zona hijau? Mungkin bisa dibagi lagi. Zona hijau, mungkin yang ikut pelajaran nanti sekitar 75%. Begitu masuk zona kuning, mungkin pelajarnya 50%. Zona merah, sementara virtual dulu. Pada saat ini berlangsung, ya masalah pengajaran ini di sekolah, perlu ada evaluasi, dilihat terus. Kemudian ya, tolonglah dibedakan untuk pemerintah ini, tidak semua wilayah itu bermasalah dengan COVID-19. Salah satu contohnya mungkin Kalimantan di pedalaman, Riau di pedalaman, atau di kampung-kampung lain. Ya, dalam membuat peraturan ini kita tidak bisa terlalu kaku sekali ya. Kita tidak boleh terlalu kaku sekali dalam menerapkan peraturan-peraturan ini. Tidak semua wilayah, tidak semua daerah berdampak COVID-19. Jadi banyak daerah-daerah lain yang tidak memiliki permasalahan dengan COVID, atau mungkin telah selesai masalah COVID, warga di sana steril, tidak ada lagi yang terjangkit COVID-19. Ini nggak ada salahnya. Silahkan dibuka untuk sekolah tatap muka secara langsung. Namun tetap diingatkan kepada warganya, ya, jagalah kota itu agar tetap steril, jagalah kota itu agar tetap baik dari permasalahan COVID. Kenapa? Bila ini diterapkan, bila masyarakat, semuanya masyarakat mendukung menjaga standar COVID wilayah itu, saya rasa sudah tidak ada masalah lagi dengan masalah COVID-19. Ini kan ada di antara kita ya yang mungkin tidak mau mengikut peraturan. Dan kita juga berharap ya mungkin satu daerah itu, warga itu ada yang ke kota atau ada yang ke daerah lain. Nah, tolonglah pemerintah daerah betul-betul cek ini orang-orang yang baru pulang merantau, orang-orang yang baru pulang dari kota, atau orang-orang yang baru pulang dari luar negeri atau wilayah-wilayah tertentu. Kenapa? Dengan terlibat semua untuk menjaga permasalahan COVID di wilayah itu, maka masalah COVID wilayah itu akan selesai. Jika kita tidak terlibat, jika kita tidak melibatkan diri menjaga permasalahan COVID ini, kasihan warga-warga yang lain yang sudah menjaga dengan susah payah. Saya berharap mungkin dengan adanya video ini bisa menjelaskan kepada kita semua, bisa membangkitkan semangat kita bagaimana menjaga diri kita, bagaimana menjaga keluarga kita, bagaimana menjaga lingkungan kita, bagaimana menjaga wilayah kita, agar tetap bersih dari permasalahan COVID. Jika ini bisa kita lakukan, Indonesia akan bangkit. Tapi kalau tidak, ya ini akan begini terus. Kalau kita mengikuti permasalahan hari ini, masalah COVID-19, dan kita masih seperti ini juga, tidak merubah mindset berpikir kita, setahun, 2 tahun ke depan masalah ini masih akan tetap sama. Tetapi kalau mulai hari ini kita berpikir, kita jaga diri kita jaga keluarga kita jaga lingkungan kita jaga wilayah kita, Indonesia akan bangkit lagi ke depan yang akan lebih luar biasa. Ayo pelajar Indonesia, kita bangkit. Kita tidak boleh diam begini saja. Karena pelajar-pelajar sekarang saat ini adalah generasi penerus bangsa, generasi-generasi penerus Abah Safwan nantinya. Jika hari ini kita sudah bangkit, jika hari ini kita sepakat, kita akan bangun Indonesia ke depan yang lebih maju lagi, mari sama-sama kita mengikuti ketentuan peraturan pemerintah. Jaga standar COVID, pada saat vaksin kita akan laksanakan vaksin. Ke depan saya yakin dan percaya insya Allah Indonesia akan bangkit. Baik
para pelajar se-Indonesia. Nasib bangsa ini ada di tangan kalian. Karena kalian adalah generasi penerus bangsa. Yang kelak akan menggantikan presiden, yang kelak akan menggantikan menteri-menteri, yang kelak akan menggantikan mungkin Kapolri, dan yang lain sebagainya. Jadi nasib bangsa ini ada di tangan kalian. Kalianlah yang bisa merubah bangsa ini lebih maju ke depan. Jika kalian mulai bangkit pada hari ini, maka Indonesia ada di tangan kalian. Indonesia bangkit dan Indonesia besar sukses ada pada kalian. Ya, baik sahabat Abah Safwan, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kita ketemu dalam video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah beli salak ke tengah pekan, jangan lupa ke pajak Senen. Kalau dah buka channel Abah Safwan, jangan lupa subscribe, like, and comment.